Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak tentang target market, kita membahas juga tentang nilai tambah. Nah, saya mau mengingatkan strategi mancing dalam marketing, ya. Nah, kolom nomor 1, 2, dan 3, goal usaha, realita, dan definisi, itu adalah tahapan persiapan. Nah, berikutnya, target pasar itu adalah ikannya. Nah, nilai tambah itu adalah umpannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana caranya melahirkan yang namanya banjir ordernya. Strategi seperti apa dan tools seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit bahwa tadi kita membahas di awal yang namanya banjir order itu dihasilkan dari dua kanal. Yang pertama adalah existing customer dan yang kedua adalah new customer. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya konsumen baru, dan yang kedua menciptakan adalah konsumen yang lama untuk dia bisa membeli lagi. Oke, nah Anda bisa perhatikan dalam slide ini ya, dalam konteks order, maka order itu terjadi kalau ada orang yang beli. Oke, betul ya, order itu terjadi kalau ada orang yang beli, dan orang beli itu akan terjadi kalau ada orang yang datang. Nah, baik itu secara online maupun secara offline. Dan orang datang itu terjadi kalau dia tahu. Maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat orang tahu. Orang tahu, orang datang, dan orang beli bisa tereksekusi kalau kita punya channeling distribusi. Nah, maka bentuknya seperti funnel, seperti di slide ini ya. Dia bentuknya seperti funnel, ya, distribusi, tahu, datang, dan beli. Nah, jadi langkahnya 4 poin ini. Ini untuk menciptakan new customer atau konsumen baru, ya. Nah, kenapa bentuknya seperti funnel atau bentuknya seperti corong seperti ini? Coba kita perhatikan. Misalnya, ada 1000 orang yang tahu dari misalnya lokasi usaha yang sudah Anda buat maupun online maupun offline. Misalnya Anda membuka di toko online atau Anda membuka toko secara offline. Setelah itu ternyata ada 1000 orang yang tahu. Apakah 1000 orang yang tahu ini semuanya akan datang? Ya tentu tidak ya, ternyata biasa. Jadi mungkin konversinya cuma 20%. Berarti ada 200 orang yang datang. Dan dari 200 orang yang datang apakah semuanya beli? Ternyata enggak juga. Dari 200 orang ini ternyata yang beli cuma 50%, ada 100 orang yang beli dari 100 orang. Pastinya angka konversinya setiap bisnis berbeda. Ada yang mungkin dia dari tahu ke datangnya lebih kecil, ada yang mungkin dari datang ke belinya lebih banyak. Misal di bisnis kuliner, konversinya dia bisa hampir 100% karena jarang ada orang sudah datang ke satu outlet terus dia nggak jadi beli, benar kan? Ya, kalau kecuali tempatnya penuh atau menu yang dipesan kosong, jadi bisa jadi 90%-an ya. Tapi di bisnis-bisnis yang lainnya seperti bisnis jasa atau mungkin bisnis retail, banyak orang yang datang dan dia nggak jadi beli. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Di fashion orang datang nyoba-nyoba baju ya, tanya mungkin dia nggak jadi belinya, tingkatnya lebih tinggi. Nah, maka untuk itu bentuknya kalau kita lihat seperti corong. Nah, sekarang kita akan bedah. Kalau seandainya tadi dari 100 orang yang beli tadi, harga rata-rata produk kita misalnya 1 juta. Maka kalau 100 dikali dengan 1 juta, kita sudah punya omset berapa? Punya omset 100 juta. Nah, jadi order terjadi dari mana prosesnya? Distribusi, membuat orang tahu, membuat orang datang, lalu orang beli. Nah, ini adalah strategi untuk menciptakan new customer atau membuat ada konsumen baru. Nah, dalam bahasa bisnis, nah distribusi ini saya sebut dengan distribution. Nah, membuat orang tahu itu aktivitasnya namanya brand activation, ya, Anda boleh lihat di slide ini. Dan ketiga, membuat orang datang itu namanya kegiatannya marketing communication, dan membuat orang beli namanya sales optimization. Nah, berarti ada berapa? Ada 4 strategi menciptakan konsumen baru, ya. Nah, kita akan bedah satu persatu ya tadi ya. Kalau distribusi ini adalah goalnya ketersediaan barang dan membuat orang bisa mengakses produk dan jasa kita. Brand aktivasi, goalnya adalah membuat orang tahu atau awareness. Marketing communication, goalnya adalah market share atau membuat orang datang. Dan sales optimization, goalnya adalah menghasilkan omset atau membuat orang membeli. Nah, sekarang dari 4 poin ini kita akan masuk ke dalam kolom yang ke-6. Di kolom ke-6 Anda bisa melihat di situ ada tulisan distribusi. Nah, kita akan menggali dulu dari kanal yang pertama, yaitu adalah distribution. Are you ready? Sudah siap? Nah, di distribusi itu adalah cara agar konsumen bisa mengakses atau mendapatkan produk kita. Nah, model distribusi ada 2 jenis. Yang pertama adalah didatangi, yang kedua mendatangi. Jadi, kalau tidak didatangi, pasti kita harus mendatangi. Ya, jadi saya ulang lagi, ada berapa model distribusi? Ada 2. Yang pertama, didatangi. Artinya konsumen yang mendatangi kita. Dan yang kedua adalah mendatangi. Kita yang mendatangi konsumen. Nah, untuk itu maka kita harus paham, karena 2 model ini adalah berbeda, strategi pendekatannya juga berbeda. Nah, ada bisnis-bisnis yang konsumen yang datang ke kita, berarti kita didatangi. Contohnya misalnya, saya buka rumah makan, atau kita buka butik, atau kita buka tempat bimbel, kursus,
atau kita buat jasa yang orang datang ke tempat kita, retail gitu. Nah, ada juga yang mendatangi sifatnya. Jadi ada bisnis-bisnis yang ternyata kita yang mendatangi konsumen gitu ya. Jadi misalnya beberapa jasa yang misalnya jasa fotografi, videografi, kita yang datang ke konsumen, kita ngasih penawaran, atau mungkin jasa konstruksi, kita ikut tender, lelang dan seterusnya. Itu kebanyakan adalah kita yang mendatangi ya. Nah, usaha training kita juga sifatnya kadang seringkali mendatangi konsumen. Nah, untuk itu kita harus paham kenapa pendekatan strateginya berbeda. Contoh, beberapa model Anda bisa dalam slide ini bisa Anda lihat. Kalau usaha yang didatangi itu contohnya toko sendiri, kita punya website toko online, kita konsinyasi, kita punya toko agen atau mitra, kita punya franchise. Nah, itu adalah strategi-strategi bisnis untuk distribusi yang sifatnya adalah didatangi. Nah, kalau mendatangi apa? Contohnya misalnya kita kayak dropship gitu ya. Jadi dropship kita yang mendatangi. Yang kedua afiliasi, affiliate kita yang dijualan, dia menjualkan gitu ya. Kita punya tim sales yang dia akan datang langsung ke door to door ke rumah, atau dia mendawari langsung ke instansi-instansi. Ada kan passing, ya mungkin bawa motor, bawa mobil keliling, datangin tempat-tempat untuk dia mengkanvas. Ada mungkin multi level marketing ya, terlepas dari benar atau salah konsepnya, tapi ini saya berbicara tentang model distribusi. Nah, dari dua konteks ini pendekatannya berbeda. Kalau kita didatangi, maka rumusnya Anda harus punya lokasi yang strategis. Tapi kalau Anda mendatangi, rumusnya harus masif ya. Jadi dalam jumlahnya itu harus banyak, harus masif. Oke. Nah, inilah strategi yang harus Anda lakukan. Oke. Nah, sekarang silakan Anda centang di kolom ini kira-kira Anda menggunakan pendekatan yang mana? Didatangi atau mendatangi atau dua-duanya. Nah, setelah itu maka Anda eksekusi kira-kira agar target omset Anda tercapai, maka berapa banyak produk yang harus didistribusikan. Itu poin pertama yang harus Anda pecahkan. Dan yang kedua, dengan strategi apa produk itu didistribusikan. Oke, ada dua PR-nya di sini. Yang pertama, Anda centang dulu, kira-kira Anda strateginya yang mana, didatangi atau mendatangi. Ya, bisa jadi, misalnya saya juga didatangi dan juga mendatangi. Lalu Anda isi dengan post-it, kira-kira berapa banyak target produk yang harus didistribusikan untuk mencapai target 1 miliar. Ya, plus kira-kira strategi distribusi apa saja yang harus Anda lakukan. Nah, saya ambilkan contoh produk yang harus saya jual. Kalau rata-rata produk kita itu adalah misalnya 10.000, maka untuk mencapai 1 miliar, maka harus menjual berapa produk. Nah, itu yang harus Anda hitung. Dan yang kedua, misalnya sini tadi strategi distribusi apa yang saya lakukan. Nah, karena bentuknya adalah offline, saya menggunakan strategi adalah pemilihan lokasi strategis. Pemilihan lokasi strategis. Nah, ini yang nanti akan kita buka ya. Jadi menggunakan apa? Menggunakan outlet atau toko. Nah, ini adalah strategi distribusi. Nah, tugas Anda sekarang silahkan Anda buat ya strategi distribusi seperti apa yang harus Anda eksekusi untuk mencapai target penjualan Anda. Sekali lagi, silahkan diisi. Yang pertama, berapa target distribusi produk yang harus Anda capai, dan yang kedua, strateginya apa. Mungkin Anda bisa lihat dengan 10 metode ini Anda mau melakukan apa ya. Jadi agar produk itu terserap oleh market. Didatangi atau mendatangi. Kalau didatangi yang strategis, kalau mendatangi harus masif. Jumlahnya harus banyak. Yang mendatanginya harus besar-besaran. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Silahkan Anda ambil waktu, Anda isi secara lengkap. Setelah itu kita akan ketemu lagi di modul berikutnya. Sampai jumpa.